Melissa. Atlas Melissa. Jadi Melissa masih priority pick ya Aku buat kira Brands ya. combo-wombo gitu. Combo wombo. Sebenarnya bisa jadi combo wombo juga. Madilsa Bisa. dilemparin ketika Fatalisnya connect, ini bisa kena ke semua orang. Kena ke semua Dan orang. kalau pakai Inspire bisa di burst. ASPD-nya juga gak bisa dilihat ya. Iya. Awal-awal Melissa itu keluar, itu menurut aku adalah hero yang cukup, bukan overpower lagi ya. Iya. Jahanam. Jahana. Karena nggak kelihatan damage-nya ketika Madilsa keluar tuh darah Tiba-tiba aja. darah tuh hilang aja. Tapi sebelum di buff, Melissa kan go away-nya nggak bisa bergerak, Ji. Iya. Itu yang setelah di buff udah bisa dikendaliin juga nih pakai falling yang dia milikin. Tapi untuk pick kedua dan ketiga ada Claude yang ternyata sekarang diambil lagi oleh Alter Ego Esports. Combo yang sama sepertinya masih digunakan oleh Alter Ego Esports, tapi ternyata Lilia sebagai mid laner yang mereka pilih untuk digunakan oleh J. Lilia was a little girl. Dan Gashen yang tidak bisa dibekuk oleh para pemain dari tim Alter Ego Esports di first ban-nya ternyata dihajar oleh Versik, dimakan dan tidak ada lagi hero yang bisa ke backline untuk serang monster dengan Masyanya. Instant point terhadap Thunderclap tidak ada lagi. Melissa aman, Gashen aman, tapi apakah hanya itu yang bisa dimiliki monster? Karena monster masih ada satu buah kalit kadang dia bisa pakai Uranus kembali, dia bisa pakai Esmeralda. Tapi menurut aku pribadi karena Gashians ya, kita belajar dari game sebelumnya, dari match sebelumnya ketika EVOS Legends berhadapan dengan Bigetron Alpha, Uranus tuh nggak cukup tanky untuk bisa menahan Shadow Blade Soldier-nya Gashian. Jadi harus hero-hero mungkin yang pick off balik nggak sih, Kaja nggak sih? Betul, pick off balik Kaja juga aku setuju. Karena di garis bawahi ya, ya namanya juga biasa lah, tipikal hero harus di revive. Ya. Mereka tuh memiliki hero power yang cukup tinggi. Cukup tinggi? Menurut aku pribadi, Gashen ini slaughternya, apalagi Incandescence, itu so far walaupun di counter pakai Athena atau Athena pakai Sky Guardian apalagi, Athena Oracle, Athena Radiant. Itu masih cukup tembus, nggak cukup menurut aku. Nggak cukup. Dia penetrationnya lagi bener-bener sakit banget. Lagi sakit banget. Ada baiknya gimana dia ditutup geraknya atau di pick off sekalian. Atau pakai hero-hero crowd control sekalian ya. Karena kemungkinan besar Gashen ini itu akan menggunakan entah sprint, execute, flicker itu rare banget lah. Itu nggak tier A atau tier S lah kalau dia menggunakan flicker. Jadi untuk skill escape mechanism ya dia nggak mengandalkan incandescence. Iya, tapi karena kita lihat EVOS Legends yang pakai pasti digunakan sama Versik dengan apalagi Versik yang pakai. Iya, Retribution of course, gimana caranya dia bisa nangkep Versik? Iya. Karena dia cuma punya 2 skill untuk kabur, incandescence-nya aja. Iya, harusnya kalau Alter Ego memperhatikan dari match EVOS Legends sebelumnya, mereka udah tahu nih kira-kira untuk mengcounter Versik dengan Gashen-nya, ini pakai hero apa? Karena tadi di match sebelumnya mereka atau lawannya Bigetron Alpha nggak punya hero-hero crowd control yang bisa megang Versik nih dengan Gashen. Bahkan udah pakai Digi kan? Bahkan udah pakai Digi pun nggak pegang. Nggak nyangkut first time-nya. Kaja boleh. Oke. Tapi kalau Chow, ini kita nggak tahu. Cukup sulit karena sih. posisinya udah ada Faramis. Udah ada Faramis. Iya, Faramis Lilia. Tapi kalau ditaruh di Kaja lagi di sampingnya, menurut gua ini nggak kalau posisinya nggak balance. Karena dia kagak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi ya? Kecuali junglernya mereka taruh yang besar. Keras. Yang besar. Oke, kira-kira Ji, karena Barats nih yang biasanya bisa dipakai di area jungler, Balmond masih terbuka, tapi kita tahu Balmond bisa di-burst dengan mudah juga oleh seorang Gashen. Gak ada yang bisa nutup Gashen. Gak ada yang bisa menutup Gashen. Apa di samping ini, gua gak tahu si monster main Chow atau enggak. Oke. Chow juga boleh. Chow boleh. Chow boleh. Untuk Emi mungkin? Untuk Emi, yes. Tapi kalau dari posisi seperti ini, Dairot udah pasti fix di tengah. Fix di XP lane. Yes. Dan Chow akan fix di area jungle. Dan ini dia. Tapi problemnya. Apa tuh? Ketika Gashen masuk, dia cepet-cepetan aja The Way of Dragon. Supaya Gashennya nggak sempet narik kombonya ya. Dan untungnya masih ada Faramis sih. Iya, masih ada chance buat selamat juga dari kombonya Gashen ya. Betul. Dan balik lagi. Lilianya. Iya. Bikin lumpuh. Tapi Ji, di area late game Ji, Gashen bisa nge-burst Lilia instan Ji. Sebelum dia bisa ngeluarin Black Shusha bahkan. Kalau misalnya tepat ketika super attack-nya terjadi gitu ya. Tapi balik lagi gimana eksekusi dari kedua belah tim. Dan kita lihat ada Parsha sebagai pick terakhir dari EVOS Legends akan digunakan oleh Hijumei sepertinya di area mid lane. Dan itulah kedua draft dari masing-masing tim yang akan segera kita saksikan juga di game kita yang kedua, di mana game ini akan menjadi penentu siapakah tim kalau misalnya EVOS Legends bisa clean sweep, mereka akan lanjut ke babak
final dari lower bracket. Tapi kalau misalnya mereka kalah, mereka akan lanjut lagi di game yang ketiga melawan Alter Ego Esports. Yang kita tahu tadi di game yang pertama Alter Ego Esports benar-benar unggul di arah early game-nya. Oke, Yes. kalau permainan Alter Ego masih seperti yang semula, menurutku ini agak cukup berbahaya. Oke. Kenapa? Daya dobrak EVOS Legends di early ini berbeda dengan daya dobrak mereka di game pertama. Oke. Mereka pakai Link. Gak Cukup punya lama item, ya. gak punya damage. Ya. Sekarang mereka pakai Guardian, mengantisipasi permainan di early game yang agresif seperti tadi. Ada baiknya mereka akan bermain gating atau baiting. Ya. Makan Guardian-nya, makan gameplaynya. Jadi kita bakal langsung menuju ke arah in-game ini dia. The Leyland Dawn, apakah game kedua diamankan kembali oleh EVOS Legends atau dari tim Alter Ego membalikan keadaan yang sudah mereka pegang di game pertama dan terlepas begitu saja. Terlepas begitu saja, tapi kita lihat belum ada yang dilepaskan dari masing-masing tim, di mana kedua Roamer coba untuk berhadapan di depan sana. Rasi Chena mengetahui keberadaan dari Dreams yang coba untuk ditarik dengan Shadow Stampede-nya. Ternyata Hijume yang menjadi target selanjutnya. Magic Shockwave belum ada dealing damage yang cukup besar. Dreams masih mencoba bermain aman melihat Hijume one more last HP bar-nya masih bisa menyelamatkan diri dengan Wings by Wings untuk lari ke bagian belakang. Tapi Rasi Chena dengan Firamis yang dia pakai mengganggu pergerakan dari Versix yang sedang melakukan rotasi ke arah bagian junglernya. Oke, back. Telah dikeluarkan di depan sana dan di sisi dari tim Alter Ego, mereka nampaknya di arah gold lane harus struggle kembali. Iya, mengulang lagi-lagi. deja vu yang sama. Tapi dari segi jungle, kemungkinan besar Alter Ego mengungguli dari segi rotasi. Karena lihat dia udah mendapatkan Little Wonder ke arah bottom lane. Dan Dream akan membuka semua semak-semak yang dimiliki oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Versi udah level 4 habis ini. Ya. Versi level 4, Ryzel harus benar-benar wise dalam cara penggunaan Battle Mirror Image-nya. Ya, dan lagi-lagi di bagian gold lane kita lihat pressure dari Brands benar-benar memberikan pressure kepada Ryzel dan membuat dirinya harus nempel ke arah outer turret saya di bagian tengah. Rasi terkena Shadow Blast Loader, combo yang connect, belum ada Sword Spike yang di follow up lebih jauh lagi karena Versix gak mau terlalu dive in, terlalu overcommit dan membuat dirinya bisa di pick off balik oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Daggernya sangkut, Ya, Daggernya nyangkut, tapi ketika Versik masuk ke dalam, gak ada yang bisa menjemput. Beda kasusnya kalau tadi pakai Matilda. ya, Dia masuk, tapi ada guiding wind, bisa dijemput pulang. bisa dijemput pulang. Dan bahkan kita bakal lihat Turtle Cave, Reset by Lita kali ini sudah muncul kembali untuk tim EVOS Legends kah? Atau bukan? Karena Versik agak sedikit dilema. Di mana dia harus mengamankan Turtle dan juga di mana dia harus juga melakukan kontes terhadap satu buah Turtle yang mereka miliki. Oke, Sir, level 4, Amy dari depan, Rasi akan melakukan zoning out, tapi nampaknya ini akan menjadi satu buah turtle untuk seorang Amy. Tapi versi kamu tinggal diam, Retri bisa di shot point. Federer mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim EVOS Legends lainnya dan Amy ter-take down. First blood by PTA. yes, dan langsung saya diamankan dengan cukup cepat first blood juga Turtle. Yang pertama untuk EVOS Legends, tapi lagi-lagi kita beralih menuju ke bagian atas. Ryzel menerima cukup banyak pokingan damage dan membuat dirinya harus balik ke bagian belakang. Sementara di bagian tengah tertarik oleh Shadow Stampede, masih bisa flicker untuk menyelamatkan nyawa dari Hijume. Tapi lagi-lagi Source Spell yang terbuang. Sementara di bagian bawah, oh my god, satu member monster dari Alter Ego Esports harus di pick off dengan cepat tangan seorang Versix. Beralih menuju ke bagian atas, Rasi Chena coba di pressure di bagian depan sana. Amy mendapatkan dirinya di wave break yang dikeluarkan untuk mempick off. Amy balik sebagai kompensasi dari Alter Ego Esports ketika mereka kehilangan monster di area bawah. Yes, bahkan lagi-lagi di sini keuntungan diamankan oleh Versik dengan 2 point kill. Dari top lane, Brand pun dengan bahkan invasi dilakukan Rasi sekalipun. Dia tetap bertahan. Amy terdeteksi. 2 sudah belum dikeluarkan. Slaughternya tidak ada yang mengenai Amy sedikit pun. Karena dengan satu mesin yang tepat membuat seorang Versik gak bisa tembus tembok. Ingat, gak bisa tembus tembok kali ini. Oke, beralih menuju ke bagian bawah. Psychots masih beradu laning depan sana dengan seorang monster yang belum bisa memberikan clearing minion dengan cukup cepat. Tapi lagi-lagi kita lihat pergerakan dari Rasi yang fokus sekali ke arah Hijume. Ditarik-tarik terus. Meskipun dia mereka tahu, tapi Feather Ice Strike hanya untuk melakukan clearing minion saja. Bersiap untuk melakukan surprise attack. Karena Versik berada di dalam semak-semak menunggu momen yang tepat ketika player-player dari Alter Ego Esports gak menyadari ada kehadiran seorang Versik di area semak-semak. Dan bahkan Psycho ini agak sedikit terseok-seok ya. Udah ada Slaughter yang dikeluarkan, tidak ada Ingenescence dan tentunya Startup Reset Pilita teman mabar sudah kembali ke line up dan kita lihat dari CCTV. Dream di sana membuat zoning out terhadap Ryzel.
Brans bebas lagi. Level 6 Brans, level 6 Ryzel, tapi kalau dari segi gold kayaknya agak berbeda. Dan inilah yang akan membantu pergerakan Ryzel di arah top lane sana. Walaupun landing phase-nya tidak dibenarkan, tapi selalu ada gold tambahan. Yes, tapi sekarang Federal Strike warungnya dibuka ke arah belakang Hijume Wings by Wings. Melarikan diri masih ada Verge dan juga Drips di depan sana. Jehehe memberikan Pokémon damage tambahan, Shadow Strike yang connect, tapi masih ada Black Shoes dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Lari ke bagian belakang Brats, seorang diri Brats melawan 4 member dari Alter Ego Esports. Gak bisa diselamatkan lagi nyawanya dan harus terpick off di menit yang kelima. Tapi sekarang kita lihat Emi mencoba mengganggu pergerakan dari Versik yang mendapatkan semua jungle-nya dan head-to-head presented by Kodashov. Ada Lilia dan juga Parsia, The Way of Dragon menuju ke arah Versik. Dibalikan keadaannya karena ada Prince di depan sana langsung. Ryzel, Blazing Dot dikeluarkan, Federal Strike belum bisa melakukan tapi one last hit hampir saja tumbang. Masih cukup sustain dengan beberapa SP saja yang dimiliki oleh Ryzel. Dan di bagian bawah Psychots, Abyssal Strike dan Flicker Monster menghilangkan jauhan Psychots yang melarikan diri ke area belakang. Strike, conceal, Hijume tertarik, stun point kill, Gade bisa mengikat Wings by Wings, yeay. Kali ini bebas dari jeratan para pemain dari tim Alter Ego Esports lainnya. Wonder ternyata menjadi pilihan utama dari seorang Emi dan replay by Prison by Grab. Kali ini lihat flicker yang tepat, Strike memakan dari seorang Esmeralda. Memang head to head laning phase-nya ini udah cukup jauh dari Psychos, tapi Monster tidak mau tinggal diam. Monster masih mau lebih. Lihat damage terlebih ke flicker telah dikeluarkan dan bahkan Monster fatally satu-satunya pemilihan skill yang sangat baik membalikan keadaan dan bahkan Versik kali ini berhasil melakukan double kill dengan satu buah Lilia, 3 poin hilang. Oh my god, 1 untuk Dream, 2 untuk Alter Ego. Pertukaran tidak cukup adil tapi Ryzel tidak tertancap 1 dagger terakhir. Yes, coba dikejar ke bagian depan oleh Hijume, tapi terlalu jauh movement speed yang dimiliki oleh seorang Ryzel. Dan sekarang Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir kembali di menit yang ke-6 membuat teman-teman dari Force Legends yang tadi menguasai peperangan di area bawah sepertinya akan mendapatkan turtle-nya secara cuma-cuma, mengingat beberapa player dari Alter Ego Esports belum bersiap untuk ke area turtle. Sementara Psychots melakukan cutting minion juga cukup baik. Terlihat di depan sana ada Emi dan juga Jehe serta Rasi Chena dengan conceal yang dikeluarkan. Tapi Psychots belum bisa dikenai oleh Jet Kundo yang dikeluarkan oleh seorang Ami. Sepertinya masih bisa melarikan diri dengan sprint yang dikeluarkan. Tapi dari belakang ada Ryzel. Apakah 1 melawan 4 member dari Alter Ego Esports bisa dihindari? Ternyata malah Monster Lane terpick off oleh Shadow Blade Closer dan di finishing dengan seorang Dreams. Ingat, membeli waktu itu tidak bisa dibayar kembali karena waktu tidak akan kembali. Dan itu dia yang dilakukan oleh seorang Psychos. Waktu yang mahal, distraksi yang mahal untuk mengejar seorang Psychos. Dengan 2 objektif yang diamankan, 1 buah turret, 1 buah point kill dari Monster, itu membuat laning phase EVOS Legends benar-benar menang di 3 laning phase mereka. Dan bahkan turret tidak dipecah sekalipun. Ryzel kali ini bakal coba dipaksa dan lihat slaughternya. Tidak butuh, dia hanya butuh basic attack pasif yang nyala. Yes. Apalagi kalau dia punya Calamity, apalagi atau dia punya Shadow Twin Blade, itu udah deh. Cuman butuh basic attack aja, tapi sekarang coba untuk reset kembali dari kedua belah tim meskipun beberapa turret dari Alter Ego Sports sudah mulai hancur berantakan. Ada 4 turret di sana yang sudah diamankan oleh EVOS Legends. Masih cukup aman sepertinya meskipun perbedaan 5.000 net worth untuk Alter Ego Esports dan juga EVOS Legends terjadi di menit yang ke-8. Tapi Brand sepertinya tanpa ada gangguan bisa mendapatkan 1 objektif tambahan. Inner turret di bagian bawah nggak bisa dielakkan lagi oleh Alter Ego Esports. Dan lihat di bagian depan sana ada konsil yang langsung di pop up dengan Feather Eye Strike. Sehingga konsilnya nggak berguna dari teman-teman Alter Ego Esports. Mereka harus reset kembali. Meskipun ada Dream di depan sana, Potalex dikeluarkan dan langsung pick up seorang Ami. Tapi ada beberapa player EVOS Legends dengan adanya Brand membuat damage yang dikeluarkan dengan Blazing Duet dari arah Ryzel. 2 ember terhilangkan dan 4 wipe out EVOS Legends. Wipe out dan tentunya World Game bersama satu Galaxy S-Series terbuka untuk EVOS Legends. Beijing kembali yang dikeluarkan. Mereka menuju ke arah seorang Brand dan replay present by Grab kali ini. Nampaknya kita bisa lihat fatalinya sangat on point. Tapi Brand bebas banget melakukan free hit. Tapi Ryzel tahu Brand sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi setelah semua fokus terhadap seorang Brand, Versiknya bebas. Versiknya bebas. Oh bebas. Bebas sih, oke, tapi
Lord yang pertama berhasil diamankan oleh EVOS Legends ketika wipeout terjadi. Di menit yang ke-9 membuat Alter Ego Esports lagi dan lagi dalam tekanan cukup jauh. Aku bisa bilang karena EVOS Legends benar-benar menguasai early-nya. Seperti yang kita tahu, Versix, Gastion-nya ini bagus banget. Bisa mempick off player-player penting atau backliner dari Alter Ego Esports dan membuat EVOS Legends selalu diunggulin dari setiap tim fight-nya. Dan buat kalian semua yang mau unggul juga, kalian bisa nobar PPS sambil order Grab karena ada diskon jajan ataupun diskon pulsa sampai dengan 50%. Gunakan promo grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bawah, Ji. Oke, thank you so much Radit. Informasi yang sangat bermanfaat apalagi buat orang-orang kontrakan kayak saya. Tapi lihat terbuka dengan sangat jelas jungle yang dimiliki. Tapi Emi bakal coba dipasang. Dua yang telah dikeluarkan. Incandensus kali ini sedang cooldown. Tapi JHH sudah menanam bom di arah bottom lane dan tidak bisa dipicu. Triggernya sedikit terlambat dan bahkan tidak mengenai ke Lord sama sekali. Sering ult yang dilakukan oleh seorang Hijume membuat EVOS Legends memastikan best trade-nya pecah. Di arah bottom lane. Kali ini mereka nggak bisa ditahan. Fokus ke base-nya, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena Brass akan melakukan bogey damage kepada para pemain tim Alter Ego lainnya. Best turret terbuka dengan sangat bebas. Best dapat link! Dikeluarkan oleh seorang Driz. Legend didapatkan. Dan point kill yang sangat valid dapatkan Fancy double kill looking for Maniac. Apakah EVOS Legends akan menutup kemenangan dengan 2 poin penuh kali ini terbuka dengan sangat bebas pada SM Sunning Out dan DCC. Sang macan putih mengamuk dan mendapatkan game yang kedua. Israel EVOS Raw. EVOS Legends memantapkan langkahnya di lower bracket dan benar-benar membuat Alter Ego Esports gak bisa bertahan lagi dengan hanya satu Lord saja. Jadi inilah dia victory presented by BCE untuk